Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Clarita dari kelas B. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Curriculum and Material Development. Jadi yang pertama yaitu tentang kurikulum. Nah, kurikulum ini sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, namun kenyataannya kurikulum ini lebih kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa. Kemudian beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, kemudian yang kedua panduan pedagogi dan panduan asesmen. Kemudian peran dan fungsi kurikulum sendiri. Jadi kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kemudian fungsi kurikulum sendiri ini bagi seorang guru adalah untuk memandu dalam proses pembelajaran. Kemudian perlu juga diketahui bahwa sebagai seorang guru harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, maksudnya seperti kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, seperti itu. Jadi kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa. Nah, adapun yang tidak kalah penting yaitu transformasi pembelajaran murid yang berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, murid dapat memberikan dampak yang positif baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya nanti, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum merdeka. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia itu terus terjadi perubahan, seperti itu. Ya, contohnya sendiri yang pernah saya kurikulum yang pernah saya dapatkan selama menempuh pendidikan, ya saya pernah masih mendapatkan kurikulum yang KTSP, K13 dan kemudian sekarang kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini memiliki struktur terdiri dari program intrakurikuler, di mana ini masuk di dalam roster, kemudian program ekstrakurikuler, di mana program ini di luar roster atau dilakukan setelah kegiatan sekolah. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ini diambil dari 30% alokasi waktu belajar dalam setahun. Kemudian selanjutnya yaitu ada asesmen. Asesmen yang dilakukan di dalam kelas bukan hanya memberikan data pengembangan belajar murid, tetapi juga upaya untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum merdeka ini sendiri alokasi waktunya lebih fleksibel. Kemudian adapun perangkat ajarnya yaitu terdiri dari yang pertama modul ajar, kemudian yang kedua modul project, kemudian buku non teks, kemudian video dan media cetak atau digital, dan selanjutnya yaitu terdapat juga capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran di kurikulum merdeka ini ditetapkan oleh pemerintah dan tidak boleh diganggu-gugat oleh guru, seperti itu. Capaian pembelajaran ini adalah
tujuan akhir di setiap fase pembelajaran. Ini merupakan kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik, seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran ini juga dirumuskan dalam bentuk fase. Ya, pada PAUD itu disebut fase fondasi TKB, kemudian SD itu dari kelas 1 dan kelas 2 itu fase A, untuk kelas 3 dan kelas 4 itu fase B, kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6 itu fase C. Kemudian untuk SMP sendiri dari kelas 7 hingga kelas 9 itu fase D, dan untuk SMA atau SMK untuk kelas 10 sendiri itu fase E, dan untuk kelas 2 dan kelas 3 itu fase F, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu modul ajar. Modul ajar ini dulunya dikenal dengan sebutan RPP, dan modul ajar ini ada memiliki tiga komponen modul ajar. Yang pertama yaitu komponen modul ajar. Di sini mencakup fase capaian modul ajar, jumlah jam pembelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen detail modul. Komponen detail modul ajar per pertemuan. Ini mencakup bahan ajar, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kemudian indikator keberhasilan, asesmen, sarana prasarana, dan rencana kegiatan, seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran ini mencakup lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan juga bahan ajar lain yang relevan. Dari ketiga komponen ini sebenarnya tidak wajib ada di dalam sebuah modul ajar. Nah, yang wajib ada di dalam modul ajar itu ada tiga, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen, seperti itu. Kemudian asesmen itu ada yang disebut dengan asesmen awal, di mana ini dilakukan di setiap bab. Kemudian ada asesmen formatif, di mana ini dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan dengan langsung, dengan memberi umpan balik, atau bisa juga melakukan intervensi. Kemudian selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Ini dilakukan pada akhir lingkup materi, seperti misalnya ulangan harian. Nah, nilai dari ulangan harian ini akan masuk di nilai raport nantinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasila. Ini ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu kreatif. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bersifat lintas disiplin atau tidak terikat pada satu mata pelajaran. Kemudian model pembelajarannya melibatkan siswa, terus menggunakan pembelajaran project based learning, kemudian fleksibilitas struktur pembelajaran, dan bertujuan untuk meningkatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, bukan untuk mencapai capaian pembelajaran bidang studi, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi dari mata kuliah Curriculum and Material Development. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.